Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hey yo! Shalom princess and princesses! How are you today? Awesome, incredible, yes. Awesome kids, yes I am, yes I am. Adik-adik, semua yang di rumah sehat-sehat kan? Yang setuju sama Kak Rika boleh bilang I'm good. Sekali lagi ya. Kita ulang. I'm good. Wow, hebat. Adik-adik, Kak Rika mau tanya nih. Biasanya Kak Rika suka ingetin apa ya? Betul sekali. Kak Rika biasanya suka ingetin rajin makan sayur, minum vitamin, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan. Now we will praise and worship with Kak Rika. Tapi Kak Rika dengar ada suara yang nangis deh kayaknya. Bentar. Kita cari dulu ya sumbernya di mana. Mana ya itu ya? Mana ya? Ntar ya, Kak Rika cari dulu ya. Loh, Mini, kamu ngapain? Ternyata kamu yang nangis ya. Kamu kenapa nangis, Mimi? Iya kak, soalnya aku sedih. Aku kan mau beli mainan sama mama. Mainan truk-truk kan 10, tapi mama cuma kasih 1. Mini, Kak Rika pikir ada apaan kamu nangis. Kan kasih tahu ya, mainan itu cukup satu aja, satu jenis satu aja, nggak perlu banyak. Nanti kalau satu jenis ada banyak, nanti kamu bosen, ntar kamu buang-buang. Ada-ada aja nih Mini. Udah. Mini nangis terus. Lagian kalau Mini nangis terus, kapan bersyukurnya? Apakah harus bersyukur? Karena kamu masih bisa makan, kamu masih bisa minum, kamu masih sehat. Terus, apalagi yang perlu kamu nangisin? Udah deh, daripada nangis-nangis terus, mendingan nyanyi bareng Kak Rika ya. Biar hatinya gembira, karena hati yang gembira adalah
obat. Let's go some kids. Let's go some kids. Ayo, senyumnya yang paling lebar. Nah, hebat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kadipka minta semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Karena Tuhan sudah sangat baik. Mari kita duduk yang rapi, sikap yang tenang. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita dan kita menyembah Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di luar Tuhan, kita nggak ada apa-apanya, adik-adik. Semua karena belas kasihan Tuhan. Mari kita bilang, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau
Hey, yo, awesome kids. Sekarang kita sudah menyelesaikan pujian penyembahan kita. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Tapi Karibka minta adik-adik semua tetap dalam posisi yang rapi dan tidak jalan ke sana ke sini ya. Tetap dalam posisi yang baik. Oke. Bye-bye. God bless you. Shalom, Prince and Princesses! How are you today? Awesome kids! Yes, I am! Yes, I am! Yes! Nah, adik-adik, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendapat kesempatan kembali lagi beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing dalam ibadah pelayanan Awesome Kids Online Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita baca ya firman Tuhannya ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak baca firman Tuhan, kakak mau cerita dulu nih. Kalau hari ini kita mau belajar salah satu sifat Tuhan ya. Apa itu? Yaitu murah hati. Nah, dalam contoh di Alkitab ceritanya tentang siapa? Kita baca tentang Rut. Oke adik-adik, buka firman Tuhannya di kitab Rut ayat 1 sampai 19. Di mana adik-adik? Di kitab Rut ayat pasal 2, pasal 2 ayat 1 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lalu lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.
Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu malam, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertikadum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Amin. Baik, adik-adik, demikian firman Tuhan ya. Kita baca tentang cerita Rut di mana dia boleh mendapatkan belas kasihan dari Boas ya. Dan Boas memiliki sifat yang sangat murah hati, adik-adik. Makanya kenapa kita juga harus memiliki sifat murah hati ya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita memiliki sifat murah hati. Kenapa sih kita harus bermurah hati? Nah adik-adik, ada 3 hal yang kakak mau bagikan buat adik-adik ya. Yang pertama, kenapa sih kita harus murah hati? Yang pertama, kita harus murah hati karena itu adalah perintah Tuhan adik-adik ya. Tuhan menghendaki anak-anak semuanya, kita semuanya ini anak-anak Tuhan, untuk memiliki sifat murah hati. Kenapa? Karena Tuhan murah hati adik-adik ya. Jadi kalau Tuhan kita murah hati, kita juga anak-anaknya harus murah hati ya. Kita jangan jadi orang-orang yang pelit ya, jadi orang-orang yang memikirkan diri sendiri seperti itu ya. Jadi kita harus memiliki sifat seperti Tuhan, yaitu murah hati ya adik-adik. Dan itu juga karena perintah Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan perintah Tuhan. Amin. Yang kedua adik-adik, kenapa sih kita harus murah hati? Ya, tadi yang seperti kakak bilang adik-adik, karena murah hati itu adalah salah satu sifatnya Tuhan adik-adik. Wow, keren ya, Tuhan kita tuh murah hati. Amin. Nah, kalau Tuhan kita murah hati, berarti anak-anaknya harus murah hati. Yes. Siapa di sini yang mau memiliki sifat murah hati? Saya. Amin, adik-adik ya. Kakak rindu kita semua anak-anak Tuhan memiliki sifat murah hati adik-adik seperti Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, kita itu harus memiliki hati yang mau memberi adik-adik, hati yang mau menolong sesama ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang egois ya. Anak-anak yang egois tidak boleh. Tuhan benci orang yang sombong ya, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus belajar untuk kita saling berbagi adik-adik ya. Nah adik-adik, yang ketiga, kenapa sih kita harus memiliki sifat murah hati? Yang ketiga, karena kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain adik-adik. Amin. Kan Tuhan Yesus ada di surga adik-adik. Nah yang di dunia ini adalah kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana orang-orang di dunia ini bisa merasakan kasihnya Tuhan, pertolongannya Tuhan? Ya lewat kita-kita ini. Kan kita-kita ini rekan sekerja Allah adik-adik ya. Kita ini anak-anaknya Tuhan harus menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita.
banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, pertolongan ya. Mereka yang kesusahan kita beri bantuan. Ya adik-adik ya, belajar untuk kita mau memberi orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Amin. Apalagi di masa COVID-19 ini adik-adik, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan keluarganya adik-adik. Sedih kan adik-adik? Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menolong mereka. Minimal adik-adik kita mendoakan mereka. Mungkin kita tidak bisa bantu lewat tenaga kita, tapi kita bisa bantu lewat materi. Ya kan? Kita menyumbang orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita bisa membagikan sembako, ya kan? Dan kalaupun kita tidak bisa melakukan itu semua, tidak ada kemampuan untuk itu, minimal kita bisa mendoakan mereka ya adik-adik ya, agar mereka juga dipelihara Tuhan. Orang-orang yang mengalami kesulitan bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan Tuhan, ya, dihiburkan oleh Tuhan. Dan kita juga bisa loh menolong saudara-saudara kita dengan firman Tuhan yang kita bisa bantu broadcast. Kan sekarang kan medsos ada kan banyak ya adik-adik ya. Kita kasih kata-kata kekuatan, kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang membangun ya. Dengan begitu kita juga menjadi berkat jadinya bagi orang lain ya. Nah adik-adik, coba adik-adik bayangkan, Tuhan itu sangat baik buat kita, memiliki hati yang murah hati, ya kan? Gimana Tuhan juga memberikan kita nafas kehidupan setiap harinya, dan Tuhan tidak mengenakan biaya untuk kita memiliki nafas itu. Amin. Jadi artinya apa? Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan mengajarkan kita juga milikilah hati yang tulus. Kemurahan hati kita itu tulus diberikan ketika kita membantu orang, menolong orang dengan tulus diberikan ya. Seperti Tuhan tulus memberikan kepada kita. Amin. Nah, baik adik-adik, ya demikian firman Tuhan pada hari ini, di mana kita diajarkan Tuhan untuk memiliki hati yang bermurah hati ya. Yang pertama apa tadi? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua apa? Karena Tuhan, salah satu sifat Tuhan adalah murah hati. Yang ketiga adalah karena Tuhan mau memakai kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami diajari untuk kami boleh memiliki sifat murah hati Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memiliki sifat murah hati seperti Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan melakukan perintah Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memiliki sifat yang sama seperti Tuhan, yaitu murah hati. Kami mau Tuhan Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya adik-adik, kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Sekarang kita mau baca ya untuk ayat hafalannya. Kita baca untuk ayat firman Tuhannya hari ini di dalam Lukas 3 ayat 36. Ayat hafalan hari ini di dalam Lukas 6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi adik-adik. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yes, amin. Nah adik-adik, demikian juga kan adik-adik dengan firman Tuhan tadi dan ayat hafalannya bahwa kita harus murah hati seperti Bapa kita yang adalah murah hati. Siapa di sini yang mau menjadi seperti Yesus? Saya. Siapa yang mau memiliki sifat murah hati? Saya. Yes, katakan, saya mau menjadi berkat. Sekali lagi, saya mau menjadi berkat. Yes, amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan beraktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat bunga matahari. Wah, adik-adik coba perhatikan baik-baik. Nah, Kak Duber akan kasih tahu cara membuatnya. Adik-adik semua perhatikan baik-baik ya. Bahan yang kita gunakan adalah kertas origami, warna merah, hijau, dan kuning. Alat-alat yang kita gunakan, gunting, glue stick, dan pulpen. Cara membuat.
Kertas origami warna kuning dilipat jadi 2, kemudian digunting. Kertas origami yang sudah dibagi 2 dilipat kembali, lalu potong dari samping bentuknya seperti ini, sampai jumlahnya 16, dan potong bulatan kecil juga seperti ini. Kemudian, kertas origami warna hijau dipotong panjang untuk batang bunganya dan bentuk daun seperti ini ya. Kemudian, ambil kertas origami yang lebih dari potongan adik-adik, potong seperti ini dan jangan lupa tulis tema dan juga ayat hafalan kita hari ini. Setelah tema dan ayat hafalan ditulis, kita mulai menempel yang sudah kita gunting semua. Kertas origami warna kuning kita tempel di bulatan kecil tadi. Setiap ujung dioleskan glue stick lalu tempelkan di bulatan kecil seperti ini sampai bentuknya bulat seperti ini. Adik-adik ambil kertas origami warna merah, tempelkan batang di tengah-tengahnya. Kemudian bunganya ditempel seperti ini. Lalu ambil tema dan juga ayat hafalan, kita tempel temanya ditempel di tengah-tengah bunga dan ayatnya ditempel paling bawah seperti ini. Dan terakhir, tempelkan daunnya. Jadi deh. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.